Bagaimana kabar saudara hari ini? Wah, hari ini saudaraku kita ada di minggu yang keempat. Tapi sekaligus ini adalah hari yang terakhir dari rangkaian KKR 10 hari. Artinya hari ini saudara dan saya kita memperingati Pentakosta. Roh Kudus tercurah dengan dahsyat. Saya berdoa hal yang sama yang terjadi sekian tahun lalu saudaraku. Itu juga yang terjadi atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu. Aminnya boleh yang paling keras. Itu sebabnya saya akan memberi judul firman Tuhan hari ini immerse fully. Ditenggelamkan sepenuhnya. Kita lanjut dulu ya saudaraku, firman dari minggu lalu di Yehezkiel 47. Saya akan landasi hari ini dari ayatnya yang kelima. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Bapak Ibu, apakah ada di antara Bapak Ibu yang merasakan ada kejanggalan dari ayat ini? Saya sering ya, kalau pas baca Alkitab saya sering pasti menanyakan kepada saudara. Kerasa ada kejanggalan enggak? Saudara merasakan ada perpindahan POV enggak? Sudut pandang nih. Saya bawa saudara ya untuk bisa melihat ya. Sekali lagi ya mengukur 1000 hasta lagi, sekarang airnya udah menjadi sungai. Di mana aku sudut pandang pertama, saudaraku, POV orang pertama, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Yehezkiel ngomong, Yehezkiel nggak bisa jalan lagi sebab airnya sudah meninggi. Sehingga orang dapat berenang, sudut pandang orang ketiga. POV-nya sudah ganti. Seharusnya saudara, kalau ayat ini ditulis dengan sudut pandang yang sama, maka bunyinya akan begini. Air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga aku tidak dapat berenang. Bisa nangkap enggak saudara? Ada pergeseran POV, sudut pandang yang sangat halus. Tapi kalau saudara memperhatikan, then it becomes ada sesuatu yang off. Gara-gara inilah saya jadi menyelidiki nih. Siapa Yehezkiel? Apa latar belakangnya Yehezkiel? Kenapa kok muncul perkataan seperti itu? Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara kenapa jadi penting gitu saudara. Yehezkiel jelas-jelas bukan nelayan Bapak Ibu. Enggak seperti murid Yesus, beberapa murid Yesus mereka nelayan. Yehezkiel bukan nelayan. Alkitab mencatat dia imam Pak. Dan di zaman itu yang namanya imam Bapak Ibu tinggalnya di pegunungan. Nah penting ya kalau kita cari di dalam Alkitab itu sudut pandangnya harus dapat. Supaya kita jadi bisa mengerti kenapa orang ini ngomong begini gitu. Karena tinggalnya di gunung saudara, mereka itu enggak ahli. Mereka tidak jago, mereka tidak menguasai perairan. Oke. So, dari ayat ini saya mencurigai. Jangan-jangan, once again ya saudara, nanti jangan ditulis Pastor Nita sesat. Mana ayatnya? Oke? Karena kadangkala saya beberapa kali ngalami digituin saudaraku. Dipotong nanti di sosmed ditulisin. Kata Pastor Nita, Yehezkiel gak bisa berenang, mana ayatnya gitu. Enggak semua hal itu dicantumkan. Tetapi saudara bisa mengambil deduksi dari perkataan demi perkataan yang ada, saudaraku.
Fakta bahwa Yehezkiel itu saudara mengambil POV pihak ketiga ketika dia ngomong orang gak bisa berenang lagi. Itu membuat saya jadi berpikir, let's say ini hanya pemikiran kecurigaan saya aja ya saudara. Saya disclaimer ya. Nah, bisa jadi Yehezkiel tidak pandai berenang Pak. Bisa ya? Bisa jadi bahkan Yehezkiel tidak bisa berenang. Makanya ditulis kenapa orang lain saudaraku di sini dilihat orang lain yang seolah-olah tidak bisa, saudaraku. Apakah saudara bisa melihat terlepas dari kekurangan Yehezkiel ini? Saya tanya sama Tuhan disuruh maju terus atau udah deh Yehezkiel nanti bahaya. Kamu jangan dalam-dalam. Atau Tuhan ngomong maju, masuk lebih dalam. Yang mana? Nah. Disuruh masuk. Tadinya cuman di pergelangan kaki. Naik-naik sampai ke lutut. Lutut aja kalau saudara yang sukanya hanya main air udah gak nyaman. Ini ke pinggang. Saudara yang gak bisa berenang tahu yang saya katakan sampai di pinggang udah ngerasa kayak gak enak saudara. Disuruh maju lagi sampai sedada bahkan tidak bisa lagi jalan, harus berenang. What's your point, Pastor? Saya ingin mengajak saudara untuk bisa notice loh di sini. Saudara notice gak patternnya Tuhan kita? Tuhan kita itu punya pattern Bapak Ibu, Tuhan kita itu punya pola. Kalau saudara mengenal Tuhan yang kau sembah, sebenarnya lebih mudah untuk saudara memahami maunya Tuhan itu apa. Banyak di antara kita karena kita nggak notice patternnya, akhirnya kita terus ngomong ini Tuhan ini maunya apa sih? Emangnya nggak tahu ya aku nggak bisa. Protes. Tapi kalau kita ngerti patternnya Tuhan, Tuhan itu punya satu pattern. Dia paling suka membawa orang keluar dari zona nyaman. Now it makes sense. Kalau saudara sering dikasih sesuatu yang saudara gak suka, yang saudara ngerasa aku tuh gak bisa. Kenapa kok dikasihnya justru ini? Karena Tuhanmu selalu maunya membawa engkau yang tadinya tidak mampu jadi mampu. Ini poin saya pertama ya saudaraku. Notice pattern yang satu ini. Dia mau latih engkau sehingga yang tadinya gak bisa Pak sampai bisa. Nyenengin toh, saudaraku? Itu Tuhanmu. Poin satu ini saudara nangkep dulu. Poin utamanya itu ini saudara. Willingness, kerelaan hati untuk ditraining, untuk dilatih sama Tuhan. Kerelaan hati untuk belajar berjalan, berenang, bahkan mengalir dalam tuntunan Roh Kudus. Kenapa saya bilang willingness? Karena banyak orang gak rela. Tapi basically di poin yang pertama ini, Tuhan mau membawa engkau dari yang tadinya engkau tidak bisa dan tidak familiar, sampai akhirnya engkau takjub. Ternyata engkau bisa. Hebatnya ada satu orang saudaraku yang bisa ngertiin maksudnya Tuhan ini. Bukannya bersungut-sungut, coba kita baca ayatnya. Daud justru mengucap syukur. Mazmur 144 ayatnya yang pertama dari Daud. Jelas ya ini yang nulis Daud saudara. Terpujilah Tuhan. Bersyukur apa bersungut-sungut?
Terpujilah Tuhan yang ngasih berkat banyak. Hah? Ayatnya ngomong apa? Hah? Terpujilah Tuhan gunung batuku yang apa? Yang ngasih mujizat besar. Daud mengucap syukur ya saudaraku. Dia ngomong terpujilah Tuhan gunung batuku yang melatih tanganku untuk bertempur, jari-jariku untuk berperang. Kenapa? Karena seringkali lebih dari semua orang Bu. Tuhan itu paling tahu your best potential. Ngeri ya Bapak Ibu. He knows what you are capable of. Dia tahu kemampuanmu sejauh apa. Kadang kitanya yang ngomong, aduh rasanya udah kayak apa ini ya. Kadang kitanya tuh yang merasa kayak rendah diri gitu. Kitanya yang ngomong, pastor apa aku bisa? Kalau tidak dicoba nggak pernah tahu ternyata engkau bisa. Makanya hari ini tangkap dulu saudaraku poin utamanya willingness Bu. Dia mau bawa anaknya satu-satu, dia mau latih. Karena kadang engkau lupa engkau itu anaknya Tuhan yang maha besar. Engkau lahir di dunia ini berpikir engkau sama seperti orang di sekelilingmu. No, you are royalty. Engkau anak raja, raja di atas segala raja. But you are always thinking that I am limited, I cannot do this, I cannot do that. Aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Dalam satu ayat ini saudaraku, mari saya ajak saudara untuk melihat Tuhan mengibaratkan dirinya seperti apa. Yuk kita lihat Ulangan 32 ayatnya yang ke-9 sampai 12. Bolehkah saudara bantu saya? Saya baca ayat 9, 10 saudara baca, kita bergantian sampai ayat 12. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya Yakub. Ialah milik yang ditetapkan baginya. 10 yuk dengan suara keras 2, 3. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. 12 sama-sama. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Tahukah saudara kenapa enggak banyak orang suka di training? Notice gak saudara, di training seringkali gak nyaman. Paling enak di daerah yang kita udah ngerti. Paling enak ngerjain yang kita sudah ahli. Di training membuat kita merasa tidak berdaya. Di training membuat kita merasa sebagai newbie. Dan dalam hal ini Tuhan mengibaratkan dirinya laksana Raja Wali. Siapa Raja Wali saudaraku? Di antara kalangan burung saudara, Raja Wali ini adalah rajanya. Dan Raja Wali terkenal sebagai burung yang very disiplin saudaraku. Burung yang sangat tegas. Burung yang bisa bahkan saya katakan tega sama anaknya saudara. Pada saat anak Raja Wali ini masih kecil saudaraku. Raja Wali itu akan menyediakan tempat yang nyaman. Sarang yang nyaman. Dia akan merontokkan bulu-bulu terhalusnya saudara. Pernah pegang gak sih bulu bagian dalam seekor burung saudaraku? Itu kalau dipegang tuh lembut sekali tuh. Nah, pernah gak ya? Ada di sini pecinta flora fauna seperti saya? Hah? Enggak ada?
Ada. Atau ini, pegang itu bulu anak ayam. Itu kan kayak lembut tuh. Raja Wali itu akan, jangan saudara bayangkan sayap-sayapnya yang dirontokkan. Enggak, itu bulu-bulu kecil itu. Makanya kalau dipakai jadi tempat tidurnya anaknya, itu enak sekali saudara. Dia rontokkan itu di sarangnya sehingga anaknya nyaman. Dia bawakan anaknya setiap butuh dikasih makanan. Jadi dia nggak pernah perlu tahu rasanya kekurangan. Dia tahu ya itulah dunianya. Sampai anaknya beranjak dewasa saudaraku. Senggol kiri kanan, kalau engkau dilatih, Tuhan menganggap engkau sudah dewasa. Yang mengerti katakan amin. Banyak orang soalnya ngomong sama saya gini, Pastor, kenapa ya semakin saya ikuti tambah dalam, kok jadi lebih berat? Saya tuh kalau mau taat sama Tuhan mau pastor. Tapi kenapa ya semakin saya masuk masalahnya bukan tambah ringan. Tapi kok tambah gak enak. Nah coba bayangkan analogi saya ya saudara. Dari yang semata kaki sampai selutut dibawa naik sepinggang lebih berat atau enggak? Itu arusnya lebih gede. Kalau saudara maunya cuma main air aja, saudara bisa bebas. Tapi ketika saudara sudah airnya sampai di dada, saya tanya, tambah berat atau tambah ringan? Tapi saat tambah berat itulah otot-otot kesabaranmu, otot-otot ketahananmu, otot-otot ketangguhanmu dibentuk. Itu enggak dapat di keadaan baik Bapak Ibu. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Tapi bisa jadi sangat tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Raja Wali itu saudaraku akan membawa, jadi dia akan pegang, saya enggak tahu gambarnya ada enggak. Nah dia akan pegang anaknya seperti itu, dibawa terbang naik tinggi. Saudara kebayang, saudara harus bisa mengerti lebih dulu loh ya. Seluruh dunia anak ini hanya di sarang yang nyaman itu. Dia nggak pernah keluar dari buletan kecil itu. Dan yang perlu dia lakukan hanya seharian dia tidak perlu bekerja keras. Dia hanya tidur layaknya bayi saudaraku dan makan. Semua orang maunya juga gitu. Kalau bisa tidur, makan. Dibawa sama induknya, diambil, naik tinggi. Awalnya, wow, so beautiful. Awalnya saudaraku kita naik tinggi, kita ngerasa kayak, aku belum pernah lihat ini. Sampai cakarnya dilepas. Saudara bisa bayangin gak? Itu sebabnya di momen seperti ini, pelatihan ini ya, dengar baik-baik Bapak Ibu. Kenali siapa Tuhanmu. Kalau enggak, engkau akan bilang kok Tuhan jahat. Engkau gagal paham, engkau salah paham. Kok Tuhan izinkan terjadi? Kenapa kok dibiarin? Kenapa kok Tuhan enggak lakukan sesuatu? Masih ditambah lagi, katanya Tuhan hebat. Mananya kalau Tuhan benar-benar ada. Lah makin lama kan dipertanyakan eksistennya Tuhan tuh. Di posisi engkau di training, engkau harus kenal. Seperti Daud bisa ngomong, gunung batuku. Yang mengajari tanganku bertempur, jari-jariku berperang. Daud kenal. Karena ada momennya memang dibolehkan jatuh tuh. Kalau sudah jatuh tidak lagi indah. Yang sepakat katakan amin. Itu yang ada kayak uncertainty. Pernah ngalami itu? Kadangkala engkau diizinkan loh saudaraku. Bahkan saudara, enggak semuanya salahnya Tuhan. Diizinkan sakit penyakit pun terjadi ya.
Ngerasa nggak di saat itu engkau nempelnya penuh habis-habisan sama Tuhan? Karena engkau nggak tahu, even dokter sudah nggak bisa, udah angkat tangan, engkau nggak tahu. Secara manusia nggak bisa disembuhkan. Satu-satunya kalau sudah kayak gitu, Tuhan is the only one. Even though you hate it, He love it the most. Saudara bisa benci, tapi Tuhan paling senang Pak kalau anaknya itu nempel, hanya Dia satu-satunya pengharapanmu. Jangan salah paham, jangan gagal paham. Di momen dimana engkau diizinkan di training, pahami ayat tadi. Saya balikkan lagi saudara ke pasal 32 dari Ulangan ya. Lihat ini saudara, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Saudara tuh harus tahu, Tuhan itu posesif. Saudara baca deh di mana-mana. Alkitab akan menunjukkan again and again, dia tuh very possessive. Dia menyebut saudara tuh umatnya, milik kepunyaannya. Bahkan dicatat, Tuhan itu Tuhan yang cemburu. He is very possessive. Yakub itu dianggap sama Tuhan milik yang ditetapkan baginya. Tahukah saudara, engkau kepunyaannya. You are his. Dan lihat saudaraku, didapatinya sama Tuhan, Tuhan dapetin Yakub itu di suatu negeri padang gurun. Padang gurun itu kayak apa? Di tengah-tengah ketandusan. Dan auman padang belantara. Jadi kalau toh engkau yang saat ini kau rasakan itu saudaraku. Boleh gak sih pegang ayat ini? Dikelilinginya Dia. Engkau gak ditinggalin. Engkau surrounded. Dikelilinginya Dia, dijaganya, diawasi. Dijaganya sebagai biji matanya. Saya tanya, ada di sini yang kalau orang mau nyolok mata saudara, saudara ngomong, Pernah nggak saudara ada binatang kecil itu berusaha masuk? Itu pun saudara refleks apa yang saudara lakukan? Buat dia, engkau bukan cuma miliknya, engkau biji matanya. Kalau kau toh diizinkan untuk ada dalam masa pelatihan dan itu enggak enak, itu enggak nyaman. Rasanya udah kayak enggak ada pengharapan Bu. Semua cara udah dicoba dan enggak ada pengharapan. Hari ini maafkan saya Bapak Ibu, buat saudara yang sedang mengalami itu izinkan saya mengatakan Tuhanmu rancangannya adalah rancangan kebaikan. Rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Sekalipun terlihat secara mata engkau tidak bisa mengatakan itu. Tapi izinkan Dia melatih engkau sampai selesai. Kenapa? Karena anak Raja Wali yang tadinya gak bisa apa-apa, bisanya cuman gini aja. Saya tuh pernah lihat satu video yang sangat unik sekali saudaraku. Anak ayam yang tadinya, anak burung yang tadinya hanya disuapin. Ketika dia dilepas tuh di tanah saudaraku, itu cacing udah gerak. Tapi even dengan cacing gerak, dia cuman gini, dia berharap itu cacing masuk ke mulutnya. Saudara bisa bayangin gak kalau seumur hidup seperti itu apa yang terjadi pada anak ini? He will die, it will die. Anak Raja Wali ini, raja dari segala burung ini, mati kelaparan. Bukan karena dia gak punya DNA-nya, tapi dia gak pernah dilatih. Masih benci pelatihan saudaraku. He doesn't mean harm to you. Lucunya saudaraku, begitu itu dijatuhkan anaknya saudaraku. Saya bisa kebayang lah kalau itu misalkan dijadikan film kartun lah ya saudaraku. Saudara kan dengar teriakannya kenceng banget. Sampai udah mau jatuh ke tanah, itu induk Raja Wali akan nyamber tuh. Ayat ini ngomong saudara, tadi yuk balik lagi ya. Ulangan turun ke ayatnya yang ke-11.
Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, mendukungnya di atas kepaknya. Jadi waktu dia jatuh, saudara udah gak ngerasa bisa, sanggup. Itu nanti Raja Wali induknya itu akan zat. Saudara ditangkap, saudara itu ada di kepaannya. Pernah gak ngerasa di tengah semua masalah saudara, ada momen kok saudara dikasih tarik nafas kok. Pernah ngerasa enggak? Itu ada satu momen tuh kayak entah gimana saudara bisa puji Tuhan. Tapi yang jadi masalah enggak berhenti. Dibawa naik tinggi lagi. Itu saya bisa bayangin kalau jadi anaknya Raja Wali trauma loh saudara. Udah di atas sayap induknya dia ngerasa praise the Lord. Tuhan baik. Naiklah itu induk. Sampai ketinggian tertentu, jatuhin lagi. Dia bisa lakukan itu berulang kali. Hebatnya ya saudaraku, in less than 1 week. Anak Raja Wali itu tiba-tiba berkata, I can fly. Aku bisa terbang. Saudara yang tadinya ngerasa kayak I cannot. Aku gak punya kemampuan itu. Apa aku bisa bertahan kalau sampai kayak gini? Sampai sebatas apa kemampuanku? Tapi ternyata dia tahu the right proportion. Dia tahu persisnya, itu sebabnya Alkitab mengatakan dia tidak pernah memberikan pencobaan yang melebihi kekuatanmu. Pada saat engkau dicobai, dia setia, dia akan memberikan kepada engkau jalan keluar. Jadi enggak pernah ada yang selamanya. Yang percaya aminnya, boleh yang paling keras. Saya berdoa ya saudaraku, demikian Tuhan mengizinkan engkau ada di masa-masa yang tidak mengenakkan ini. Untuk membentuk ketangguhanmu, kekuatanmu, ketahananmu, kesabaranmu, kekuatanmu. Engkau tidak ditemui sebagai anak gampangan. Dikit-dikit ngomongnya, kenapa Tuhan izinkan? Sering dengar gitu? Saya tuh heran kadang kenapa sih kok kayak apa sih patternnya tuh sama terus gitu loh saudara ngomongnya tuh. Aku sudah pelayanan, aku sudah ini, aku sudah perpuluhan. Dibawa-bawa saudara. Ini maaf ya saudara, in case that's you, saya tahu di sini nggak ada kok di luar sana saudaraku. Know that he is training you. Sadari, engkau bukan anak gampangan. Di training dan nggak di training beda. Itu sebabnya sama-sama anak singa ya saudara. Anak singa hasil penangkaran sama anak singa liar di padang belantara saudara. Nggak akan sama. Anak singa di penangkaran taunya cuman Kalau lapar perhatikan. Anak singa di penangkaran kalau lapar apa? Marah. Ada di sini anak Tuhan yang kayak gitu? Nah lah. Tapi anak singa yang di padang belantara, dia diajarin induknya. Induk singa saudaraku terkenal pandai berburu. Jadi kalau anaknya lapar, ini ada filmnya sebenarnya saudara. Tapi saya mau nayangin kok gruesome ya, kayak apa sih sadis gitu jadian saudaraku. Jadi enggak jadi saya tayangin gitu.
Gimana singa menangkap mangsanya gitu. Sebenarnya bagus sih, maksudnya menunjukkan gitu. Seringkali pertama kali anak singa belajar, itu dia nggak langsung bisa berburu. Dia nganggep mangsa itu temen, dideketin, mau digigit. Lah ya dikejar ya lari. Mau digigit ya nggak dapat. Cara nangkepnya dia, cara ininya dia tuh masih nggak pengalaman saudaraku. Jadi mangsanya lepas. Itu apakah induknya langsung ngambilin tuh mangsa? Dicabik-cabik kasih? Enggak. Dibiarin sama induknya. Lolos tuh dibiarin. Anaknya ngos-ngosan, gak dapat apa-apa dibiarin. Sampai pada titik tertentu induknya jalan tuh saudara. Wah itu kalau saudara lihat filmnya nyenengin banget. Bagaimana anaknya berdiri di belakang induknya tuh kayak kayak raja gitu saudara. Begitu sama induknya diterkam ya saudaraku. Itu kayak sama induknya anaknya tuh dibiarin yang gak diambil gitu. Padahal dia gak ngelakuin ini gitu. Pernah kan saudara ngerasain? Kalau gak hati-hati kadang saudara bisa terus saudara sombong gitu. Saudara ngerasa this is me, I'm good. Saudara lupa that is the God that is training you. Giving you the chance to taste the winner, to taste apa? Kemenangannya. Tapi kita lupa, kita pikir itu saya yang hebat, saya yang mampu, saya yang bertahan. Actually it's him. Anak singa nggak langsung lahir sebagai raja hutan, sorry. Just because dia singa, dia tidak lahir langsung jadi raja hutan. Tapi trainingnya lah yang menjadikan dia raja hutan. Singa di penangkaran tidak akan bisa lakukan itu. Tapi singa yang mengizinkan dirinya dilatih di bawah raja hutan. Dia akan lahir sebagai sang raja. Hari ini saya berdoa ya saudaraku, izinkan dirimu dilatih oleh Tuhan. Sadari patternnya. Notice itu. Every time saudara dibawa ke zona yang gak nyaman, sadari, Tuhan saya sedang melakukan sesuatu nih. He's about to do something. Oke. Kenapa saudara? Karena kalau saudara sedang dilatih, bayangin saudara dilatih berenang. Pertama kali latihan berenang itu apa saudara? Langsung diajarin gaya begini? Enggak, latihan berenang pertama kali apa? Ditenggelamin. Loh iya, disuruh blulululup. Coba kalau saudara ditenggelamin sama pelatih saudara enggak percaya, saudara tendang tuh pelatih. Saudara berontak, saudara marah. Bisa renang enggak? Yang ada tambah parah. Tetapi latihan pertama renang memang ditenggelamin. Saudara harus turun tuh ininya. Lah kalau sama pelatihnya lagi diajarin nafas, saudara tinju dia. Lah gimana? Mau sampai kapan bisa renang? Make sense enggak? Justru kalau saudara willing, lebih cepat prosesnya. Semakin ngelawan, semakin resisten, tambah susah, muter-muter terus. Banyak orang dilatih Tuhan gak sadar. Yang sukanya emosional, sukanya marah-marah, dilatih biar sabar. Tapi karena gak sadar, setiap kali latihan datang lagi, gak lulus lagi, marah lagi. Hanya untuk mendapati besok dilatih lagi. Seandainya saudara belajar, oh gitu ya. Oh ini datang orang, see the pattern. Oh gitu lagi, aku dibikin marah lagi nih. Aku dikata-katai yang gak baik lagi nih. Aku dijadiin victim lagi nih. Bu ya jadi pinter gitu saudaraku. Aminnya yang paling keras. Pastor kok jahat? Nah kadang disenggol aja enggak cukup tuh, ditabrak aja enggak sadar tuh saudaraku. Diulang terus.
Terus mau gimana selesainya? Pada saat saudara difitnah, saudara diperlakukan tidak adil, jangan ngomong. Kenapa ya aku salah apa? Bukan salahmu. Cuman emang mau di training aja. Supaya nanti munculnya kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Buah roh itu lahir. Nah kalau setiap kali diizinkan saudara enggak belajar terus, kasihan deh lu gitu. Beneran loh saudaraku, menderita nanti. Semakin engkau kooperatif, semakin engkau ikuti, lebih cepat selesainya. Karena ingat, orang yang paling repot dalam pelatihanmu, itu bapakmu yang di surga. Di tengah pelatihan itu, dia mengelilingi engkau, dia mengawasi engkau, dia menjagai engkau seperti biji matanya. Kebayang gak repotnya saudara? Because he love you. Kasihnya bukan kasih murahan. Kasihnya kasih yang mahal. Kasihnya willing untuk mendampingi engkau yang tadinya gak bisa jadi bisa. That is your God. Bisa dapat gak Bapak Ibu? Bisa lihat ya, patternnya dapat ya. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan tuh gak cuman mau ngelatih saudara. Dia mau ngelatih saudara dengan hal-hal yang baru. Orang tuh apa ya, manusia tuh, saya tuh menemukan ya, manusia tuh seringnya gini. Kalau udah pernah ditolong Tuhan satu ini, berharapnya nanti ya gitu lagi gitu. Terus kayak, I know the pattern gitu kan. Nanti besok gitu lagi. Tuhanmu itu kreatif. Caranya ada 1001. Di saat dimana saudara udah terbiasa yang ini, muncullah baru. Dan saudara, deng, ini apa lagi? Asik kan? Ya kalau diceritain gini mah asik, kalau saudara ngalamin gak asik saudaraku. Kalau cuma cerita mah nyenengin. Tapi waktu diizinkan, itu gak enaknya minta ampun. 1000 hasta pertama Yehezkiel disuruh saudaraku masuk ke air itu. Dia jalan. And nothing happen. 1000 hasta kedua sampai di lutut masih bisa jalan gak? Masih. And then Yehezkiel berpikir, oke, kali ini pun bisa jalan lagi. 1000 hasta ketiga masih bisa jalan gak? Bisa. Sampai ke pinggang. Tapi now dia melihat sesuatu yang berbeda. 1000 hasta keempat dia gak bisa jalan lagi. Kalau dia jalan dia tenggelam. Ada orang-orang di sini Tuhan tuh ngasih saudara, mau ngelatih saudara skill-skill yang baru lagi. Tapi yang tadinya gak bisa renang, saudara harus willing diajarin untuk bisa berenang. Zaman sudah berubah Bapak Ibu. Kalau saudara menerapkan cara yang sama 2018, 2019 sebelum pandemi kemarin. Dengan cara sekarang, it doesn't work anymore. Tapi kalau saudara gak mau belajar, saudara gak mau dilatih sama Tuhan, saudara ketinggalan. Tahukah saudara, tahun 2000 saudaraku, Netflix itu mendatangi Blockbuster saudaraku. Di zaman itu saudara, ketika saya masih kuliah di sana, Blockbuster itu rajanya. Netflix tuh kayak, Netflix siapa itu? Gitu. Blockbuster itu rajanya. Itu zaman dimana orang masih nonton pakai DVD. VCD naik ke DVD. Tahun 2000, Netflix itu datengin Blockbuster. Netflix itu tadinya perusahaan kecil, dia itu pekerjaannya Bapak Ibu cuman ngirim DVD dari rumah ke rumah. Itu kerjaannya dia. Tapi dia menyadari something is about to happen. Dia menawarkan kepada Blockbuster, mau enggak nih sekarang cara nonton dengan streaming. Notabene pada saat itu kemampuan streamingnya masih enggak bagus. Semua orang menertawakan Netflix. Blockbuster menolak Netflix mentah-mentah.
Hari ini ya saudaraku, kalau saya nggak salah ya, mereka itu tinggal Blockbuster, I don't know if this is not the last store. Atau entah mereka, it becomes like quote like kayak a museum gitu, udah kayak history gitu. Buat saudara yang pernah lihat dulu Blockbuster itu merajai Amerika, saudara. Tapi saudaraku, Netflix belajar, dia sudah nggak bisa jalan lagi. Dia harus renang. Tapi karena dia berani melangkah, dia berani berenang, dia yang mengambil kuenya yang paling besar sekarang. Di seluruh dunia ini ya saudaraku, ada pelanggannya Netflix yang tercatat berbayar 325 juta pelanggan di seluruh dunia. Saudara hitung aja deh. Saudara langganan Netflix berapa, kaliin aja 325 juta tiap bulan, ya sudah saudara dapat gitu. He was rejected before. Hanya beberapa tahun dia ditolak. Dipandang sebelah mata. Jadi kalau hari ini engkau ditolak dan dipandang sebelah mata, enggak usah nangis. KFC ya saudara, itu sukses tidak di usia muda. Seumur hidupnya dia terlunta-lunta dan menderita. Colonel Sanders. Bahkan di titik terakhir sebelum dia menjual resepnya, tadinya dia itu udah buka, udah laris, dibangunlah jalan tol. Ketutupan, mati lagi saudara usahanya. Seumur hidup, hidupnya gak pernah sukses. Seumur hidup jadi cercaan. Seumur hidup, buat saudara yang hari ini ngomong itu di dalam hatimu. Mau sampai kapan saya seperti ini pastor? Mau berapa lama pastor? Colonel Sanders saudaraku, sukses di usia 65 tahun. Itu saudara kalau mau bisa ngomong, ya ampun Tuhan. Berapa lama lagi ya? Tuhanmu punya cara yang beda-beda buat setiap dari saudara. Sadarkah engkau bukan sampingmu, engkau bukan depanmu, engkau bukan belakangmu. You are so unique. And in the whole world hanya ada satu engkau. Kalau Tuhan bekerja dan engkau merasa engkau gak ngerti, kiri kanan gak begitu, ya memang saudara cuma satu. Make sense kah? Make sense kah? Katakan seperti Daud, terpujilah Tuhan, gunung batuku yang melatih tanganku berperang, jari-jariku bertempur. Kebayang gak tuh saudara 8 miliar orang. Dia customize satu-satu loh. Sekreatif itu dia. Jadi kalau saudara mau kotai dia, hanya sebatas-batasan saudara. Hey come on. He is not that small. Kalau saudara bilang, kenapa saya gak ngerti pastor? Ya jelas gak ngerti. Saudara cuma satu. What you can learn, kadang sesekali saudara bisa lihat kiri kanan and then you can learn from the value, nilainya ya. Tapi gak selalu sama. Yang sepakat aminnya yang paling keras. Hari ini dapat ya saudara, daging ya. Daging ya. Jadi kita gak boleh lagi jadi anak gampangan ya. Untuk itu bisa dilakukan yang ketiga Pak, dia mau saudara tenggelam dalam Roh Kudus. Ditenggelamkan dalam Roh Kudus. Ini nih level di mana saudara kayak berserah penuh gitu. Berkali-kali saya menemukan dalam hidup saya ya saudara. Selama saya masih ngelawan. Tapi ketika saya belajar berserah penuh ya. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih
Seluruh hidupku diambil alih saudara. Justru di titik itulah tiba-tiba everything makes sense. Saudara ngerasain gak sih kalau lagi mau take off? Apakah saudara langsung siap? Banyak biasanya kalau lagi mau take off pesawat masih curi-curi telepon toh. Rasanya kayak gak bisa ninggalin pekerjaan di rumah, masih WA kan. Sampai batas terakhir pramugarinya udah datengin. Itu aja masih orang Jawa bilang ngeyel gitu. Masih nanti lihat pramugarinya. masih nakal. Sama, tahukah saudara ketika saudara mau dibawa menyelam, ini di sini nih pikiran banyak saudara. Kerasa gak sih sambil nyembah ingat apa di rumah? Sambil nyembah aduh nanti ini kita kesini nanti ini nyelesain. Sambil denger firman catet-catet nanti beli beras, beli. Bener saudara. Ini nih gak segampang itu loh. Disuruh fokus. Itu sebabnya KKR 10 hari kemarin. Saya bersyukur keluarga Allah masih menjadi salah satu gereja yang ngadain KKR 10 hari. Pastor, kenapa dibanggain? Bukan masalah dibanggain Bapak Ibu. Saya bersyukur aja kita difasilitasi saudara. Karena untuk ngadain itu capek, gak gampang. Tapi saya merasakan sangat banyak yang kemarin itu disegarkan Tuhan. Saya tuh berjumpa ya saudaraku sama beberapa ibu ya. Saya tuh kayak kemarin saya doain kamu gitu. Ini ada lagi hari ini gitu. Terus dia tuh senyum. Dia bilang, Pastor kemarin ketemu saya nangis-nangis. Hari itu dia senyum lebar, dia bilang, Pastor ada perbedaan Pastor. Gak apa-apa ya Pastor, doain saya lagi. Saya dengan senang hati saudaraku, saya doain lagi. Besoknya nongol lagi. Pastor, saya udah bisa ngampuni Pastor, doain saya lagi. Tapi tanpa kau sadari, sama seperti murid-murid. Hari pertama, hari kedua emangnya mereka langsung bisa fokus. Itu mereka dikejar-kejar loh saudaraku, mereka dicekam ketakutan, mereka baru aja ngalami masalah besar. Itu di sini kayak apa? Berkecamuk. Tapi di hari yang ke-10, angin bertiup. Lidah-lidah seperti nyala api itu turun ke atas murid-murid. And then suddenly saudara mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Sadarkah saudara kenapa dibaptis? Kata dibaptis itu ya zaman dulu saudaraku. Ini biar saudara nangkep ya. Kenapa kok kita mengajarkan dibaptis itu ditenggelamkan di air? Karena memang itulah artinya baptis. Zaman dulu kalau orang mau nyelupin kain dari yang warnanya putih, adakah videonya? Tadi ada kok, yang ini enggak gerusam. Jadi saya okein saudaraku. Boleh dimunculunkah videonya? Nah tuh, air yang ini saudara, kainnya putih itu dicelupin tuh. Dicelupin saudara. Begitu dikeluarin saudara, ini namanya mereka nyebut kain ini dibaptis. Jadi saudara sekarang nganggap baptis itu kan seperti itu ya. Tapi kalau orang dulu bilang itu mewarnai kain begitu, itu kainnya dibaptis. Begitu kainnya dibaptis, yang tadinya putih dia bisa jadi ungu, dia bisa jadi biru, dia bisa jadi merah. Kenapa kau perlu dibaptis Roh Kudus saudaraku? Yang tadinya penuh ketakutan, yang tadinya penuh rasa pahit saudara. Ketika engkau dibaptis, engkau keluar, itu sudah baru. Murid-murid yang tadinya penuh ketakutan, kebayang gak Bu? Petrus loh, udah kayak begitu saudaraku. Sampai ketemu Yesus aja Petrus masih ngomong, Guru aku gak bisa agape engkau, aku filio engkau. Petrus yang ngomong itu setelah dibaptis oleh Roh Kudus 3.000 jiwa dia berdiri, dia memberitakan Injil, 3.000 jiwa diselamatkan. Change. You need to get baptized. Jangan berhenti ya Bapak Ibu, KKR 10 hari berhenti selesai hari ini. Tapi jangan stop. Kalau saudara stop enggak hati-hati, sama seperti Elia kemarin saya sampaikan. Setelah event besar capek tuh Elianya. Hari berikutnya ngomongnya apa? Seperti mau mati rasanya.
Api di atas mezbah harus terus dijaga. Jangan dibiarkan padam. Yang tugas jaga bukan Tuhan, tapi imam-imamnya. Engkaulah imamat yang rajani. Engkau punya tugas untuk jaga apinya harus nyala. Kalau enggak saudaraku, nanti balik ke selera asal. Lah iya, yang marah-marah ya balik marah-marah. Yang ini ya balik lagi saudaraku ke selera asal. Hari ini saya tantang saudara, jangan berhenti. Nanti setelah ini ya saudara, buat saudara yang belum daftar, saya tantang ayo ikut UC. Tahun lalu dari Jakarta 600 orang berangkat bareng-bareng ke UC saudara. UC di kota Solo. Saudara yang saudara rasakan KKR 10 hari kemarin itu satu kota baru disatuin. Saudara kebayang gak UC itu yang ikut semua orang-orang haus dari semua kota. Itu kalau dikumpulin, saya bisa ngomong sama saudara, one of the best moment di gereja kita itu UC. Kenapa? Itu sampai orang datang jauh-jauh, itu pasti ada rasa haus. Sampai orang-orang mau bayar harga, kumpul, pasti ada kelaparan. Itu dikumpulin saudara, itu apinya kayak, Buat apa sih pastor saya ikut UC? Ikuti saudara, rema Tuhan atas gereja ini. Pastor kenapa? Kan ini hidup saya. Jangan salah, gereja di mana engkau ditempatkan itu rumah. Pengurapan yang ada di gereja itu turunnya ke saudara. Jangan ada dalam satu gereja tanpa menyadari pengurapannya apa. You miss the whole point. Justru malah ikuti remanya, ikuti kegerakannya, ikuti visinya. Karena bersamaan dengan itu engkau dibawa Tuhan besar. Pemain musik boleh maju ke depan, worship leader, singer boleh maju ke depan. Saudara, satu kali ya saudaraku ada water park saudaraku. Yang dimana sebelumnya orang itu bisa bermain di sana dengan bebas, ada seluncuran, ada semuanya. Tapi sadarkah saudara, water park yang sama tidak akan pernah sama tanpa adanya air. Kebayang nggak itu? Seluncurannya masih ada, papannya, apanya, semuanya, pelampungnya masih ada. Tapi nggak ada air. Apa yang terjadi Bu? All the fun is gone. Izinkan engkau ditenggelamkan dalam air Roh Kudus itu. Then suddenly, water park yang kering itu penuh dengan suara teriakan dan keceriaan. Boleh Bapak Ibu bangkit berdiri yuk. Saya tahu waktu saya terbatas, nanti sebentar lagi saya sudah diceki IO saudaraku. Tapi sama-sama yuk kita katakan. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkaryalah lebih lagi. Yesus Tuhan, lawatanmu Tuhan, yes Lord, Kaulah yang ku perlu. Bekerjalah, 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 ya Roh Kudus, berkaryalah. Minta Dia kerjakan hidupmu, minta Dia kerjakan karyanya. Yes Lord, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama. Berjalan ya Roh Kudus, berkaryalah lebih lagi. Biar pengurapan-Mu, lawatanmu Tuhan, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Pada saat Dia bekerja saudaraku, Dia belum selesai dengan hidupmu.
Itu sebabnya jangan menyerah. Look up to Him. Amen. Janjinya, He surround you. Amen. Dia mengelilingi engkau. Amen. Janjinya dia menjaga engkau. Amen. Janjinya dia melindungi engkau seperti biji matanya. Amen. Dia tidak akan melepaskan engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia akan menopang engkau dengan sayapnya. Dia akan membawa engkau terbang. Amen Tuhan. Sadari ini saudaraku, dia belum selesai dengan hidupmu. This is not the time for you to give up. Ini bukan waktunya engkau menyerah. Selama masih ada pada kekuatanmu, berjuang sampai akhir. Berjuang sampai akhir. Lihat dan izinkan. Seperti apa nanti hasil karyanya. Kalau engkau membiarkan dia melatih engkau sampai akhir. Tiba-tiba nanti satu persatu buah roh itu muncul. Tiba-tiba saudaraku, kau diberikan skill menghadapi ketika orang memfitnah, orang menyalah artikan. Engkau tiba-tiba bisa mengampuni. Gak semudah itu. Tapi suddenly you're amazed at how you grow. Amen. Engkau yang dulu tidak akan begitu. Tapi engkau yang sekarang entah bagaimana engkau bisa. Amen. Jangan lepas. Ikuti. Ikuti. Ikuti mentor agungmu. Amen. Ikuti guru agungmu. Dia akan membawa engkau sampai engkau berenang. Amen. Ke garis finish. Amin. Amin. Hari ini firman-Mu Tuhan berhenti disampaikan. Tapi di momen Pentakosta ini kami terima pencurahan Roh Kudus-Mu. Kami terima Tuhan. Karya-Mu ada atas hidup kami. Angkat kedua tangan-Mu tinggi-tinggi Bapak Ibu. Aminkan doa berkat ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Kedua tangan yang kau angkat tinggi. Yang dikerjakan tangan ini dibuatnya berhasil. Engkau pulang tidak dengan tangan kosong. Engkau bawa damai, sukacita yang dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus. Amin dalam nama Yesus. Day by day. Persekutuan dengan Roh Kudusnya sekarang sampai Maranatha dia datang untuk kedua kalinya. Dengan suaramu yang paling keras sama-sama katakan,